Pemirsa, konflik keluarga gara-gara dendam berujung tragis. Seorang keponakan tega membunuh paman serta bibinya di Kabupaten Tebo, Jambi karena diduga dendam berebut tanah warisan. Polisi menangkap TS, keponakan yang menusuk paman dan bibinya dengan sadis di Kabupaten Tebo, Jambi. Kejadian berawal dari TS yang mengaku sakit hati terhadap kedua korban. Paman pelaku yang dikenal sebagai kepala dusun tepian Napal dianggap sering merendahkan dan menguasai tanah warisan keluarga. TS dibantu ayahnya pura-pura datang bertamu ke rumah korban. Namun saat korban lengah, TJ menghujamkan pisau kepada bibinya yang sedang di dapur. Tak puas melaksanakan aksinya, pelaku kemudian juga mengejar sang paman dan menikam hingga tewas. Saat ini polisi masih mengejar ayah TS yang diduga membantu saat pelaku melaksanakan aksi pembunuhan paman kandung dan istrinya. Masalahnya apa? Masalahnya harta warisan pertama. Kalau masalah harta itu kami nggak inilah Pak kan. Cuman kelakuan dia sama kami Pak udah berarti kami dianggap binatang Pak. Semua harta-harta yang ketika diambil dia semua. Polisi menjerat pelaku dengan pasal 338 KUHP dan 340 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Dari Tebo, Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Dan untuk informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan Kepala Unit Pidana Umum Polres Tebo, Ibda Hadi Martika Yuda. Selamat sore, Pak Hadi. Ya, selamat sore, Mbak. Pak Hadi, latar belakang penikaman adalah karena masalah warisan. Sebenarnya sudah berlangsung berapa lama masalah ini hingga akhirnya terjadi pembunuhan? Ya, dari informasi yang kami dapat, ya berawal dari laporan masyarakat pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021, ada laporan masyarakat dengan dugaan telah terjadi tindakan pembunuhan kepada pasangan suami istri yang terjadi di dusun tepian Napal, Desa Muaratulis, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo. Yang kami dapatkan informasi tersebut pada pukul 22.30 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya tim Sultan Polres Tebo beserta personel Polsek Tengah Ilir langsung bergerak menuju ke TKP yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Tebo AKP Marharatua Siregar SESIK. Untuk mendatangi TKP, melengkapi bukti-bukti serta keterangan saksi pada kejadian tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021, sekira pukul 06.30 waktu Indonesia bagian Barat, tim Sultan Polres Tebo beserta personel Polsek Tengah Ilir dipimpin oleh Pak Kasat Reskrim Polres Tebo AKP Marharatua Siregar SESIK berhasil mengumpulkan bukti-bukti serta keterangan kejadian tersebut. Selanjutnya pukul 07.00 waktu Indonesia bagian Barat, tim Sultan beserta personel Polsek Tengah Ilir Polres Tebo dipimpin langsung oleh Pak Kasat Reskrim AKP Marharatua Siregar SESIK mengamankan diduga tersangka yang didapat informasi dan langsung menuju ke rumah orang tua diduga tersangka di Desa Sumai, di Desa Tuo, Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo. Selanjutnya diduga tersangka kami amankan di Polres Tebo. Begitu, Mbak Anissa. Baik, untuk modusnya sendiri ketika pelaku melakukan itu seperti apa Pak? Datang ke rumahnya kemudian seperti apa? Ya, baik. Dapat kami jelaskan bahwa kronologis kejadian yang kami kumpulkan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kami dapatkan, pelaku beserta orang tuanya berkunjung ke rumah korban pada tanggal 11 Februari 2021 mungkin sekira pukul 8. Pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat bertamu ke rumah korban. Bertamu, berbincang-bincang, namun sudah hasil dari keterangan saksi yang kami periksa, sudah ada niat yang timbul oleh korban untuk melaksanakan kegiatan pembunuhan ini. Baik, jadi memang ini ayah dan anak sudah berencana untuk membunuh ya Pak ya? Ya, untuk
Untuk dalam hal ini, untuk tersangka yang sudah kami periksa sementara ini mengakui dia berencana. Namun untuk ayahnya dalam hal ini masih dalam pencarian, belum dapat kami pastikan bahwa rencana ini include dengan orang tuanya. Namun untuk tersangka yang sudah kami amankan sudah mengakui bahwa dia berencana, seminggu sebelumnya sudah berencana untuk melaksanakan pembunuhan ini. Senjata pembunuhnya memang sudah dibawa, Pak? Ya, dari hasil pemeriksaan kebetulan tersangka sudah membawa sebilah pisau lebih kurang panjang 25 cm yang dibawa dari rumahnya. Sejak kapan konflik keluarga ini terjadi, Pak? Untuk konflik, dari informasi sementara yang kami dapatkan sudah lama untuk konflik. Dari sebelum kejadian konflik dari kakeknya almarhum, kakeknya tersangka turun ke korban dalam hal ini pamannya tersangka. Artinya latar belakangnya hanya karena warisan, konon katanya juga ini pelaku sakit hati Pak karena selama ini sering bertengkar dengan korban begitu? Ya, bertengkar terkait dengan masalah harta waris tadi. Karena harta waris tidak kunjung dilaksanakan pembagian, sementara orang tua ataupun kakek korban ini sudah meninggal. Korban sendiri merupakan anak tertua yang dalam hal ini masih menguasai harta waris yang belum dibagikan ke adik-adik korban. Baik, apakah sebelum berdasarkan keterangan dari pelaku, Pak, sebelum terjadinya pembunuhan, apakah sudah ada mediasi antar keluarga atau bagaimana, Pak? Sejauh ini yang dapat kami sampaikan dari hasil pemeriksaan, memang ada beberapa kali mediasi keluarga, namun tidak kunjung selesai karena memang belum ada keputusan tentang waris mereka. Jadi mungkin ini berkelanjutan, namun yang kami simpulkan pada saat ini dari hasil keterangan belum ada keputusan tentang hal waris mereka. Baik Pak, terakhir ancaman hukuman yang akan dikenakan pada pelaku Pak? Sementara untuk tuntutan awal yang kami terapkan pada pelaku sambil berjalan ke proses pemeriksaan, sementara ini kami terapkan pasal 378 KUHP pembunuhan ancaman maksimal 15 tahun. Namun nanti ini dalam proses pengembangan untuk selanjutnya untuk pengejaran terhadap orang tua bisa mengarah ke 340 dalam proses penyelidikan. Sidik berikutnya nanti mungkin bisa berkembang. Baik, terima kasih Ibda Hadi Martika Yudah, Kanit Pidana Umum Polres Tebo sudah bergabung sama kami di Anya Sore.